Halo, gue Eski dari Telset. Sekarang coba lo perhatiin. Berapa lama dalam sehari lo semua pakai TWS atau headphone? 1 jam, 2 jam, atau hampir seharian? Di jalan kita pakai, pada saat kerja kita pakai, kadang dalam kondisi tertidur pun masih nempel di telinga kita. Dan di saat yang sama ada satu pertanyaan yang mungkin pernah lewat di kepala lo. TWS ini aman gak sih buat otak kita? Karena kita semua tahu, Bluetooth itu pakai sinyal dan di sinyal itu ada radiasi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah radiasi ini benar-benar berbahaya? Atau ini cuma ketakutan yang dibesar-besarin aja? Di video kali ini, gua nggak cuma mau jawab aman atau enggak, tapi gue bakal bahas lebih mendalam. Apa itu sebenarnya radiasi Bluetooth dan seberapa besar paparan yang kita terima, serta resiko nyata yang sering banget kita abaikan. Karena kadang yang kita takutin itu bukan hal yang paling berbahaya. Yang pertama, kita harus ngerti dulu Bluetooth itu sebenarnya apa. Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang bekerja menggunakan gelombang radio. Frekuensi yang dipakainya ada di sekitar 2,4 GHz. Frekuensi yang sama juga dipakai oleh Wi-Fi. Bahkan ini juga dipakai beberapa perangkat rumah tangga lain yang disebutnya kayak smart home gitu ya. Artinya Bluetooth itu bukan sesuatu yang asing atau unik. Dia ada di lingkungan kita setiap hari. Dan ya, karena dia pakai gelombang radio berarti dia menghasilkan radiasi. Disinilah banyak orang yang mulai salah paham. Karena biasanya orang-orang itu kalau dengar kata radiasi, kebanyakan langsung mikir kayak sesuatu yang berbahaya. Kayak hal-hal yang bisa merusak tubuh. Padahal semua radiasi itu sama. Secara ilmiah, radiasi itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu radiasi ionisasi. Ini yang berbahaya, energinya tinggi, bisa merusak sel sampai merusak DNA kita semua. Dan yang kedua, radiasi non-ionisasi. Dan disinilah Bluetooth masuk. Radiasi jenis ini energinya jauh lebih rendah. Dia nggak punya cukup energi untuk merusak struktur sel tubuh. Jadi secara dasar aja Bluetooth itu sudah berada di kategori yang relatif aman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih teknis. Seberapa besar sih radiasi yang dipancarkan TWS atau headphone Bluetooth? Jawabannya kecil, sangat kecil. Karena rata-rata TWS di era sekarang itu cuma memancarkan sekitar 1-10 miliwatt. Sebagai perbandingan, smartphone saat digunakan untuk telepon bisa memancarkan hingga 1000 miliwatt. Artinya, paparan dari HP bisa puluhan sampai ratusan kali lebih besar dibanding TWS. Dan yang menarik, kita justru jauh lebih sering nempelin HP ke kepala dibanding mikirin TWS. Ini terdengar sangat ironis kan? Terus kenapa masih banyak yang khawatir? Karena posisinya. TWS itu dipakai langsung di telinga kita, deket banget sama otak. Dan secara psikologi, sesuatu yang dekat dengan organ vital kita, itu rasanya selalu kayak hal-hal yang berbahaya. Ditambah lagi, informasi di internet seringkali dipotong-potong. Ada yang bilang, Bluetooth itu radiasi. Tapi nggak dijelasin jenisnya apa. Akhirnya yang muncul adalah ketakutan, bukan sebuah pemahaman. Sekarang kita bahas yang paling serius, yaitu kanker. Memang benar pernah ada sekelompok ilmuwan yang menyuarakan kekhawatiran tentang paparan medan elektromagnetik dari perangkat nirkabel. Tapi sampai hari ini belum ada bukti ilmiah yang bisa memastikan bahwa Bluetooth menyebabkan kanker. Lembaga seperti National Cancer Institute juga menyatakan bahwa hubungan itu belum terbukti secara jelas. Artinya, kalaupun ada resiko, itu masih sangat kecil atau belum bisa dibuktikan. Lalu muncul pertanyaan berikut. Kalau dipakai terus, TWS-nya gimana? Logikanya memang sederhana. Semakin lama dipakai, semakin besar paparannya. Tapi karena level dasarnya udah sangat rendah, peningkatannya pun tetap berada di level yang rendah. Jadi, dalam penggunaan normal, Bluetooth masih dianggap aman. Apalagi kalau dibandingkan dengan semua paparan lain yang kita terima setiap hari dari HP, Wi-Fi, sampai perangkat elektronik lainnya. Dan ini adalah bagian yang paling penting. Karena sering banget orang fokus ke radiasi tapi lupa sama resiko yang jauh lebih nyata. Yaitu resiko kerusakan pendengaran. Dengerin musik terlalu keras dalam waktu lama bisa merusak sel di telinga dalam. Dan yang perlu tahu, kerusakan ini permanen. Ini nggak bisa balik. Selain itu, pakai TWS di jalan atau di tempat umum bisa bikin lo kurang sadar sama kondisi sekitar. Ini bisa jadi
buat kalian berujung ke hal-hal yang lebih berbahaya lagi, misalnya kayak kecelakaan. Jadi, kalau lo semua mau tetap aman, bukan berarti harus berhenti pakai TWS, tapi lebih ke cara penggunaannya yang lebih aman. Beberapa hal yang bisa lakuin, tipsnya ini adalah gunakan dalam durasi yang wajar, kasih jeda antar penggunaan, jangan atur volume ke yang paling tinggi. Terus juga manfaatin fitur noise cancelling kalau TWS kalian udah ngedukung fitur ini. Selain itu, yang paling penting adalah lepas kalau memang nggak dibutuhkan. Ini memang hal-hal yang sederhana atau bisa gue bilang ini hal-hal yang basic. Tapi dampaknya besar dalam penggunaan jangka panjang. Jadi, kalau kita balik ke pertanyaan yang paling awal, apakah TWS dan headphone Bluetooth berbahaya untuk otak? Jawabannya, dari apa yang kita tahu sekarang adalah tidak. Radiasinya memang ada, tapi levelnya masih kategorinya rendah dan belum terbukti berbahaya. Di sisi lain, ada resiko yang lebih berbahaya, yaitu bagaimana kita menggunakan TWS setiap hari. Karena teknologi itu sendiri jarang jadi masalah. Yang sering jadi masalah adalah kebiasaan kita. Kalau menurut lo gimana? Apakah setelah tahu ini lo jadi tenang pakai TWS atau malah masih ragu? Tulis jawaban lo semua di kolom komentar. Kalau lo juga suka sama topik yang kita bahas barusan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di bawah juga topik apa yang mau kita bahas di Telset Lounge episode berikutnya. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!